Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, pagi ini kita dipertemukan lagi oleh Allah untuk mengikuti pengajian rutin kita setiap pagi Senin hingga Jumat, insya Allah, ketika tidak berhalangan. Alhamdulillah, kali ini kita dipertemukan kembali. Dan sebelum kita mulai pembahasan kita, kitab Nasoihul Ibad, bab ke-9, makalah yang pertama. Seperti biasa, kita ada waktu 5 menit untuk menuju jam 7 untuk sapa-sapa ya. Alhamdulillah sudah hadir Azhar Sob. Alhamdulillah nih beliau istiqomah. Kemudian Pak Munif juga sudah hadir. Assalamualaikum, hadir Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Azhar Abdullah gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Pak Azman juga sudah hadir. Alhamdulillah. Kemudian Mbak Rosidah. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Sehat selalu Mbak Rosidah ya. Mudah-mudahan diberikan keistiqomahan dan keberkahan. Kemudian Cing Ato juga sudah hadir. Assalamualaikum Tuan Guru, siap ngaji. Alhamdulillah. Sehat Cing Ato ya. Oke. Kemudian Abah Oji juga sudah menyapa kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Kemudian Teh Mimin juga sudah bergabung. Alhamdulillah. Pohondan juga sudah hadir. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Bedonezem, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, gimana sehat? Teh Mimin terima kasih, semoga berkah selalu. Kemudian Pohondan juga terima kasih. Pak Munif juga membagikan live-nya, mudah-mudahan berkah. Kemudian Ahmad Rifai, assalamualaikum yaiku, siap nyimak. Alhamdulillah, waalaikumsalam. Perasaan kemarin gak hadir ya Pak Rofi, Pak Rifai ya. Mudah-mudahan sehat selalu Pak Rifai ya. Kemudian siapa ini? Wiwit 23. Wiwi Al 23 gitu ya. Kemudian Pak Bahrudin. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bahrudin, semalam itu saya telepon ya. Akhirnya udah pas nyampe rumah, saya kurang enak badan jadi tidur, Pak. Pak Edi Mustafa juga sudah hadir, alhamdulillah. Kemudian Pak Rahman Tea. Assalamualaikum Pak Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Rahman? Sehat Pak Rahman Tea. Kemudian Nok Muzna juga sudah hadir. Assalamualaikum, izin ikut ngaji ya. Monggo, mudah-mudahan istiqomah dan berkah. Pak Supri juga sudah hadir. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada waktu 3 menit ke depan kita masih sapa-sapa ya. Pak Rahman teh alhamdulillah sehat Pak Guru. Alhamdulillah. Sehat selalu Pak Rahman ya. Sehat itu mahal. Mahal apa murah? Yang mahal sakit ya. Sehat itu murah, tapi orang butuh untuk mempersiapkan untuk sehat ya. Nok Muzna amin. Pak Hamid 60. Assalamualaikum Pak Guru. Jempol sehat terus bergabung. Alhamdulillah. Sehat terus Pak Hamid ya, mudah-mudahan. Kemudian toko apa tadi ya? Kemudian Arya Ulum. Pak Arya. Oke Pak Arya, alhamdulillah barokallah. Ketemu lagi Pak Arya ya, mudah-mudahan sehat selalu. Pak Ahya bukan Pak Arya. Kemudian Pak Barudin Dina, mohon maaf Pak tadi malam, siap. Dari saja, assalamualaikum Pak Yai, semoga Pak Yai sehat selalu. Alhamdulillah, dari saja sehat. Pak Sokip Semarang hadir, alhamdulillah. Pak Sokip gimana, sehat Pak Sokip? Mama Syafiq juga sudah hadir. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Para mantai amin, hatur nuhun doana Pak Guru, semoga Pak Guru sehat berkah selalu. Amin. Toko Adila, oh iya. Toko Adila. Ma'an najah, alhamdulillah. Kemudian Fadilah,
Fadilah Dila, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Sehat selalu ya Fadilah Dila. Mbak berarti ya. Mbak Fadilah, sehat selalu Mbak Fadilah. Pak Sokip, alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Sehat selalu Pak Sokip ya. Mudah-mudahan istiqomah. Semarang ya Pak Sokip ya. Kemudian Mbak Ros. Mbak Ros. Oke, kemudian siapa lagi ini? Oke Mbak Fadilah, amin. Alhamdulillah sehat Ustadz. Nomor 1 sehat Mbak Fadilah ya. Yang lainnya mengikut. Sehat imannya gitu kan ya. Kemudian pecinta ilmu. Assalamualaikum ya Ustadz. Apa kabar? Apa itu? Pak Yai mau buka pondok tahfidz. Tidak, tidak teh, tidak. Tidak, itu hanya ada yang menanyakan dan ada yang pesan gitu. Ya, belum sampai ke situ. Kita kecil-kecilan aja, Mbak. Teh. Masih kecil-kecilan teh rencananya. Pak Ratno, alhamdulillah. Pak Rofi juga hadir, alhamdulillah. Waalaikumsalam. Mbak Ani, kok doang Mbak Ani? Oh Nji, insya Allah khair. Alhamdulillah, mudah-mudahan teh. Ya dikit-dikit teh, kecil-kecilan aja. Oh Pak Arya, Arya Ulum. Berarti bukan Ahya ya, saya salah baca. Pak Arya Ulum, alhamdulillah. Iya Pak Arya, kalau nanyain itu ke admin ya, karena tidak boleh menyebutkan alma mater. Gitu Pak Arya. Boleh ya, silakan Mbak. Kemudian Mbak Ani, assalamualaikum Mbak Yai, semoga sehat selalu. Oh gitu ya. Pak Hadi Waluyo juga sudah hadir. Assalamualaikum, hadir Pak Yai. Mbak Sriani juga membagikan live-nya. Bu Said juga hadir, alhamdulillah. Sehat selalu Bu Said ya. Mbak Sriani juga hadir, alhamdulillah sehat selalu. Sudah jam 7:01, berarti kita saatnya mulai ngaji ya. Nanti kita sapa-sapa lagi. Nah ini beliau Pak Haji Mamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu lana. Amin. Itulah sapaan sang dermawan. Sehat selalu Pak Haji ya. Mudah-mudahan hari ini bisa ngopi. Alhamdulillah. Mbak Sriani, amin, amin, Allahumma amin. Terima kasih Ustadz. Siap Mbak Sriani. Sehat selalu Mbak Sri ya. Mbak Sri tetap semangat mengaji, alhamdulillah. Kemudian Pak Darbi, gitu ya. Bu Wiwin Hidayati, assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Gimana Bu Wiwin? Masih capek? Habis hajat Bu Wiwin, masya Allah, menikahkan anaknya. Alhamdulillah. Pak Azhari juga sudah hadir, alhamdulillah. Numpang ngaji Pak Ustadz, siap. Pak Husen juga sudah hadir. Kemudian Kiki Rizki juga sudah hadir. Mbak Kus juga sudah hadir. Pak Muhammad Sudi juga sudah hadir. Pencinta ilmu. Kitab yang baik untuk belajar karangan Syekh Nawawi Bantani. Saya suka belajar kitab ini dari Malaysia. Oh masya Allah. Pecinta ilmu ya. Oke, mudah-mudahan istiqomah. Masya Allah. Oke, kita mulai ya. Waktunya sudah lewat jam 7 ya. Pak Darbi, oke, izin, aduh kelewat izin nanya. Capeknya terobati. Oh gitu. Masya Allah Bu Wiwin, luar biasa. Mbak Maila L0727, assalamualaikum, izin segera menyimak. Siap. Oke, Pak Azhari membagikan live-nya. Oke, Pak Angah juga sudah hadir, alhamdulillah. Sehat Pak Angah. Pak Subagio juga sudah hadir. Ustadz Rosmat gimana? Sudah hadir belum? Mudah-mudahan sudah standby Ustadz ya. Sehat selalu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya. Pak Angga, Assalamualaikum Ustaz. Semoga sehat dalam keberkahan. Amin. Masya Allah. Sehat selalu Pak Angga ya. Pak Sabar 178 juga sudah hadir. Alhamdulillah. Ustaz Rosmat mana nih beliau nih? Oke, kita mulai. Sampai mana nih Teh Mimin? Time Iswar. Assalamualaikum. Izin melipir Ustaz. Waduh, Abah Hojinya sudah hadir. Belum ya tadi ya? Cep Kiki juga sudah hadir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke. Sampai mana ini Abah Oji? Pak Mukhlis, Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat Pak Mukhlis. Nakmuzna fanasya minha ya. Oh fanasya'a. Al-Ghifari juga sudah hadir. Alhamdulillah. Oke, siap Teh Mimin. Sekarang fanasya. Oh Pak Supri. Fanasya'a minha. Oke, Umu Isan alhamdulillah sudah hadir. Abah Oji juga sudah memberikan batasan batasan ngaji ya. Oke, Pak Mukhlis alhamdulillah. Mbak Angel apa Mbak Angel bacanya gitu ya. Waduh, kayaknya pakai bacanya bisaan ya, padahal cuman segitu-gitunya. Kemudian Mama Lintang juga sudah hadir. Alhamdulillah. Pak Aman. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, kita mulai ya. Ya. Fanasya'a. Mana Fanasya? Pak Haji Mamat. Bu Hajah. Wiwin. Hajat. Gak ngundang. Tak, ayo. Ayo Bu Wiwin tuh. Pak Haji komen tuh. Masya Allah. Oke, Mama Lintang, Assalamualaikum hadir Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Mukhlis, terima kasih. Kang Dendo, Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam. Ayo Bu Wiwin tuh dapat teguran dari Pak Haji Mamat. Beliau pasti hadir loh Bu. Sang dermawan kita. Oke, kita mulai. Fanasya'a minha. Gitu ya. Mbak Malia juga sudah hadir. Alhamdulillah. Sorya Sinergi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pencinta ilmu Ustaz, apa maksudnya fanasya? Oh ini ngajinya Pak. Ngajinya mulainya fanasya'a minha, itu maksudnya. Baiklah Badri, Assalamualaikum Biwin. Takut ngerepotin Pak Haji, doanya aja. Oh gitu. Gitu tuh Pak Haji jawabnya, takut ngerepotin karena jauh, mungkin kata Bu Wiwin begitu ya Bu ya. Oke pecinta ilmu. Oh oke Ustaz, siap. Jadi nasya'a ini adalah fi'il madi ya. Domirnya huwa belum bisa menjadi fa'il. Kalau ada isim yang rofa, itulah fa'ilnya. Minnya huruf jar, haknya domir mutasil sebagai majrur, begitu. Ya. Oke. Kebetulan di sini ada sittatun. Nah, ini sittatunnya ini adalah fa'ilnya ya. Fa'ilnya. Nasya'a fi'il madi min huruf jar, hanya domir mutasil sebagai majrur. Dimaksud di sini adalah as-salasati. Jadi sama dengan minas salasati. Minas salasati ya. Haknya itu ai as-salasati. Sittatun fa'il yang dirofakan dengan donah yang bertanwin. Kemudian fasirna. Fanya atop sirna fi'il madinakis ya, dengan isim soro ya, ini asalnya soro, akhwatnya kana ya, jadi fi'il madinakis. Sirna itu domirnya hunna ya. Nanti kalau lihat di buku saya itu ada di halaman 16 ya. Ada di halaman 16, boleh dilihat di buku saya ya. Di sorop ya. Aduh, tapi ini soropnya jelek nih. Sudah terkena noda. Nah, ini soroknya. Ya, ngambil polanya dari saro.
Ya, nanti ada sirna. Nah, ini. Sirna asalnya saro. Jadi kalau pakai sod, sirna berarti soro. Berarti ini akhwatnya kana. Berarti fi'il madi nakis. Nah, sirna ini dia menyimpan domir hunna. Nah, ini domirnya hunna ya. Bu Khotimah juga sudah hadir. Alhamdulillah sehat Bu Khotimah. Masya Allah ya. Oke, jadi sirna ini adalah fi'il madi nakis. Begitu ya. Fi'il madi nakis dengan isim soroknya adalah hunna. Ya, hunna. Maka butuh khobar soro. Nah, maka ketemu isim di depannya dibaca nasab. Nah, ini dibaca tis'atan. Begitu ya. Jadi tis'atan ini adalah khobar soro. Ya, Bu Un juga sudah hadir, alhamdulillah. Bu Mimi juga sudah hadir, Mas Yanto juga sudah hadir, alhamdulillah. Mudah-mudahan istiqomah dan berkah selalu ya. Jadi tis'atan ini. Tis'atan khobar soro yang dinasabkan dengan fathah yang bertanwin, begitu ya. Sekarang kalau kita dari awal, nah ini kalau dari awal, ya berarti fanasya'a maka tumbuh. Nah begitu ya. Tumbuh. Yang tumbuh itu apa? Nah ini tatun. Maksudnya tumbuh itu menjadi 6. Minha dari yang 3. Nah, apa itu yang 3? Begitu ya Mbak Malia. Oke. Maaf telat. Enggak. Apa yang 3? Nah ini. Pokok kesalahan manusia itu kan kemarin dijelaskan 3 ya. Yang pertama adalah al-kibru, sombong. Nah, kemudian yang kedua adalah hasud. Dan yang ketiga adalah al-khirsu, tamak. Nah, yang 3 itu menjadi tumbuh. Yaitu 6. Sittatun. Nasya'a. Ya, menjadi tumbuh. Minha dari yang 3. Sittatun. 6. Fasirna maka mereka menjadi, nah maksudnya menjadi mereka di sini adalah 3 ya, ai itu kan. Ai ini adalah huruf tafsiriyah ya, huruf tafsiriyah, maka dibaca as-salasatu begitu ya. Jadi bacanya adalah as-salasatu. Jadi 3. Oke Mas Yanto. As-salasatu ma'as-sittati. Jadi 3 beserta 6. Maka menjadi 7. 7. Masya Allah. 3 ditambah 6 itu jadi 9. Nah begitu. Ya. Jadi 9. 3 yang pokoknya, yang pokok menjadi tumbuh bercabang 6. Jadi totalnya 9. Itu maksudnya ya. Jadi pokok kesalahan manusia itu 3. Lalu dari yang 3 itu tumbuh cabang 6. Maka menjadi tis'atan 9. Maksudnya begitu ya. Oke Mbak Rosyida. Oh gitu, Mbak Rosida. Maaf Tuan Guru, lama tidak belajar. Oh gitu ya. Oke, ya. Jadi tis'atan. Al-ula, nah ini. Al-ula itu artinya yang pertama. Berarti al-ula adalah mubtada. Yang dirofakan dengan domah muqaddar. Begitu ya. Nah, kemudian minnya huruf cer. Minas sittati. As-sittati majrur yang dijerkan dengan kasroh. Nah, baru depannya dibaca khobar dari ula.
Asyaba'u. Nah, itu dibacanya rofa. Ya. Cinta ilmu, 3 kesalahan manusia ditambah tumbuh 6 menjadi 9 kesemuanya. Siap. Begitu pecinta ilmu ya, paham ya? Oke. Jadi al-ula mubtada yang dirofakan dengan domah muqaddar min huruf jer as-sittati majrur yang dijerkan dengan kasroh. Asyab'u khobar dari al-ula. Nah begitu. Jadi yang pertama dari 6 adalah asyab'u, kenyang. Kenyang. Oke pecinta ilmu, alhamdulillah paham Ustaz. Siap. Jadi yang pertama adalah kenyang. Orang yang perutnya selalu kenyang, hati-hati. Nah, di situ. Jadi jangan terlalu kenyang. Ya, karena kenyang itu satu cabang dari kesalahan manusia. Nah, itu ya. Ingat itu. Entah itu nantinya berupa penyakit, begitu. Pokoknya kenyang itu salah satu cabang dari kesalahan manusia. Ya. Kemudian wan naumu, nah ini wawunya atop, an naumu maktuf, dari matuf alainya asyab'u, berarti an naumu adalah khobar dari al ula, begitu ya. Oke pencinta ilmu, betul itu Ustaz. Yang kedua adalah tidur, hati-hati dengan tidurmu. Nah begitu, terlalu banyak tidur adalah kesalahan. Masya Allah. Kesalahan apa nih? Masa orang tidur salah Ustadz? Nah, di sinilah disebutkan. Azuro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir Ustadz. Siap Azuro, mudah-mudahan. Pak Gunawan juga sudah hadir. Alhamdulillah. Istiqomah ya Pak Gun ya. Jadi tidur itu. Ya. Ada apa dengan kenyang dan ada apa dengan tidur? Begitu. Oh gitu Bu Wiwin. Banyak makan, banyak tidur. Oke Pak Gunawan. Sepil covernya Ustadz. Oh gitu. Boleh, boleh, boleh. Kalau kitab saya ini ya. Tuh. Sepilnya begini. Tuh. Kitabnya begini ya. Jadi ini kayaknya kitab zaman dulu ini. Jadi Nasol Ibadnya ini zaman dulu ini. Ya, ini udah jelek gitu kan. Tapi insya Allah berkah. Al-Karim Tanaman. Kalau kelaparan gimana Pak Yai? Waduh, udah langsung ngomong kelaparan nih pagi-pagi. Sepertinya belum makan wuduk ini. Al-Karim Tanaman, oke. Pak Rioto, gitu. Pak Rioto Bojonegoro hadir. Pecinta ilmu, jangan terlalu kenyang, banyak tidur. Maksudnya jadi malas untuk beramal. Masya Allah. Pak Abdul Hamid, oke. Al-Karim Tanaman, oke. Dereng Pak Yai itu kan, bener. Kang Deddy Rustandi, assalamualaikum, waalaikumsalam. Pak Haji Muhammad, ngopi dulu. Oke, siap Pak Haji. Mbak Fauziah, ini baru kelihatan ini Mbak Fauziah. Sehat Mbak Fauziah. Pak Fajar Ari, juga Sidoarjo. Pak Diwaluyo kelaparan. Ya makan Pak Karim. Bu Neni juga hadir, alhamdulillah. Bu Neni Restu, oke. Lanjut ya. Nah, perhatikan baik-baik ya. Perhatikan baik-baik ini. Jadi ternyata kesalahan manusia itu pokoknya 3. Dan cabangnya itu ada 7. Ternyata yang pertama adalah kenyang. Apa maknanya? Kok kenyang gitu pertama itu ya. Nah maknanya manusia itu jangan terlalu kenyang. Begitu ya. Selingi dengan berpuasa gitu. Biar sehat. Pak Gun, terima kasih Pak Gun ya. Pak Ati Cahlam, assalamualaikum Pak Ustadz. Yai kulo nyimak, monggo Pak Cahlam ya.
Oke, Pak Wasto Jairi hadir ya, alhamdulillah. Pak Wasto mudah-mudahan istiqomah Pak Wasto ya. Gitu. Nah gitu ya. Jadi cobalah kita praktekkan. Makan itu kata Nabi sebelum kenyang harus disudahi. Gitu. Pak Ridwan, oke. Terima kasih Pak Ridwan, mudah-mudahan istiqomah ya. Pak Barudin Rina, oke, terima kasih. Lanjut ya. Bu Ai juga hadir alhamdulillah. Jadi Nabi juga sudah memberikan aba-aba ya. Aba-aba itu apa ya? Aba-aba itu. Sudah memberikan tanda. Jadi kalau makan itu berhenti sebelum kenyang. Begitu kan ya? Nah, itu. Itu di sini. Jadi kesalahan manusia. Oke. Salam itu bocah Lampung, Jawa. Hehe. Siap. Bung Isan berhenti sebelum kenyang. Betul. Jadi itu. Ketika kita selalu kenyang, pasti ada sesuatu. Karena itu adalah kesalahan dari pokok kesalahan manusia. Cabangnya ada di kenyang. Gitu. Jadi bukan nggak boleh makan, tapi boleh makan berhenti sebelum kenyang. Dan itu akan terasa nikmat. Ya. Oke, Nafian. Kitabnya Nasoihul Ibad. Oke, Stafor 91. Lanjut baca kitabnya, siap. Ya. Kemudian yang kedua adalah wanaumu. Tidur. Nah, tidur pun demikian. Ketika kita tidur malam, ada perintah Allah di situ untuk bangun malam. Gitu. Orang yang tidak bangun malam, ada apa? Nah, nanti begitu. Di situ letak cabang kesalahan manusia. Ya. Makanya bangun begitu. Jangan terlalu banyak tidur. Ya, ke tengah malam menghadap Allah. Itu yang disebut dengan iqbal. Ingat nggak kemarin materi Al-Hikam? Ya. Kadang Allah memberikan dunia dan kenikmatan dunia, tetapi Allah menahan satu taufiknya. Yang kedua iqbalnya. Yang ketiga adalah kefahaman tentang Allah. Ya. Jadi kadang yang tiga tidak diberikan kepada orang yang diberikan dunia dan kenikmatannya. Apa yang pertama? Taufik. Taufik itu adalah bimbingan menuju taat. Seperti begini, seperti ngaji. Ya, tidak diberi kesempatan oleh Allah. Padahal HP-nya ada. Waktunya ada. Tetapi Allah tidak izinkan untuk menyimak. Pamanain, alhamdulillah beliau hadir ya. Oke. Jadi tidak diberikan taufik oleh Allah. Kemudian tidak diberikan iqbal alaihi. Ya, apa maksudnya? Tidak bisa hadir ketika ada perintah-perintah Allah. Seperti malam hari ketika kita tidur, sudah ada perintah Allah, yaitu tahajud. Ada orang yang tidak diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa menghadap Allah di waktu malam. Ya. Makanya malaikat Jibril itu tugasnya membangunkan muslim untuk sholat malam. Gitu. Dan menidurkan muslim yang ketika siang harinya punya kesalahan. Jadi malamnya tidak bisa tidur. Malamnya tidak bisa bangun. Itu. Jadi malaikat Jibril itu dipanggil oleh Allah. Jibril, kau bangunkan muslim yang taat. Dan kau tidurkan muslim yang ketika siang harinya berbuat kesalahan. Gitu. Pak Rasad hadir alhamdulillah. Toko Mausof ya. Ustadz Rosmat sudah hadir belum nih beliau nih. Masya Allah. Mudah-mudahan hadir ya. Masya Allah. Gitu. Ya. Jadi ketika malam hari kita bisa bangun malam. Satu keberuntungan. Begitu. Ya, berarti kita diberikan iqbal oleh Allah. Nah, makanya kesalahan dari 7
Di antaranya adalah yang kedua, tidur. Ya, oke, tidur. Abah Hafid, Masya Allah. Apa nih Abah Hafid? Saya nggak ngerti Abah. Ya, pakai bahasa Indonesia, Bah. Saya nggak ngerti bahasa Inggris, Bah. Oke. Ya, begitu ya. GG Putih Shop. Assalamualaikum Pak Ustadz. Surya RT2. Oh, Masya Allah Pak Surya. Subhanallah. Sehat Pak Surya? Ini dalam perjalanan menuju kantor ya pastinya ya. Masya Allah. Sambil menyimak tentunya. Oke, Indah All. Oke, Indah All Shop. Terima kasih Mbak Indah. Oke, Bu Maisaro An-Najah juga sudah hadir. Oke. Oke, alhamdulillah Pak Ustadz. Siap Pak Surya. Masya Allah, ternyata Pak Surya hadir juga. Ya. Jadi yang pertama adalah kenyang. Dan yang kedua adalah tidur. Oh gitu Abah, ikut hadir Ustadz. Nyimak pengajian. Siap Bah. Masya Allah. Saya nggak bisa Bah. Mudah-mudahan Abah tetap memberikan komennya dengan bahasa Indonesia ya Bah ya. Mbak Indah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Indah. Mudah-mudahan Mbak Indah sehat selalu. Pencinta ilmu, betul itu Ustaz. Jika Allah, jika Allah X akan dia, maka Allah, ada singkat-singkatnya, saya nggak bisa. Oke, lanjut ya. Kemudian warrohatu. Ya. Warrohatu. Wawanya atop, arrohatu ma'tuf dari ma'tuf alainya asyab'u. Arrohatu adalah waktu luang. Pak Rahman Tea, Masya Allah. Jadi arroha itu bisa diartikan waktu luang. Ya. Hati-hati dengan waktu luangnya. Nah, begitu. Karena waktu luang juga bisa menjadikan satu kesalahan dari 7 cabang dari yang 3. Nah, gitu. Oh, dari Aceh Pak Hendi. Oke, Pak Hendrik. Siap, mudah-mudahan Pak Hendrik istiqomah. Pak Siwodono juga sudah hadir, alhamdulillah. Oke. Kemudian Romeo. Oke, terima kasih Pak Siwodono, mudah-mudahan berkah. Gitu ya. Tuh. Jadi hati-hati dengan waktu luang. Ketika kita diberi waktu luang oleh Allah, manfaatkan. Karena waktu luang itu adalah nikmat. Jarang orang mendapatkan waktu luang. Nah, ketika kita mendapatkan waktu luang, di situ ada celah bagi kesalahan manusia. Nah, itu. Oke, pecinta ilmu. Betul itu Ustaz. Jika Allah tidak mau seorang itu, maka Allah bagi dia tidur terus. Hati-hati, kata Ustaz. Siap. Betul. Ya, itu. Jadi Allah nggak mau ketemu. Begitu maknanya Pak. Ya, pecinta ilmu. Jadi kalau Allah nggak mau ketemu, orang itu ditidurkan terus itu. Sampai pagi. Ya. Jadi kalau kita bisa bangun malam, subhanallah. Maaf Yai, izin mau nanya. Tadi saya dengar Malaikat Jibril bangunkan tahajud bagi yang tak ada kesalahan. Iya, betul Pak. Ya, jadi kita kadang-kadang siang hari melakukan kesalahan ya. Melakukan kesalahan yang tidak terasa. Sehingga malam harinya berat untuk bangun tidur Pak. Gitu. Ya, itu Pak. Makanya kita mudah-mudahan di siang harinya itu terjaga dengan baik. Ya Pak ya. Insya Allah malam harinya dibangunkan oleh Malaikat Jibril. Begitu Pak. Karena Malaikat Jibril itu tugasnya adalah menyampaikan wahyu ya. Menyampaikan wahyu. Bentar nih, saya posisi duduknya dibenahi dulu. Jadi Malaikat Jibril itu tugasnya menyampaikan wahyu. Nah, Nabi itu sudah tidak ada. Nabi dan Rasul itu sudah tidak ada. Maka Malaikat Jibril itu dipanggil oleh Allah. Itu ada dalam kitab Fathur Rabbani ya. Nah, coba saya lihat dulu. Saya agak lupa juga halamannya. Itu di Fathur Rabbani itu ada. Ya, mudah-mudahan ketemu ya.
Bentar dulu. Aduh, saya lupa halamannya. Ya, lupa halamannya. Kali aja gitu pas buka-buka ketemu. Ada di Fathur Rabbani tentang malaikat Jibril dipanggil oleh Allah untuk diberikan tugas gitu. Diberikan tugas untuk membangunkan dan menidurkan gitu. Membangunkan orang yang bisa tahajud dan menidurkan orang yang ketika di siang harinya dia melakukan kesalahan. Ya, saya lupa halamannya. Ya, tadi nyari belum ketemu. Ya, gitu. Jadi mudah-mudahan kita di siang harinya tidak melakukan kesalahan begitu. Tulisan saya jelas nggak? Oke, lanjut ya. Jadi kalau kita malam hari tidak dibangunkan oleh malaikat Jibril, maka kita banyak istighfar. Berarti ketika siang harinya kita melakukan kesalahan itu. Yang kesalahan itu mungkin kita tidak terasa ya, karena kesalahan kecil dan lain sebagainya. Begitu ya. Oke, Cep Kiki jelas. Oke. Magi Ahba. Oke. Negara Kalsel hadir, alhamdulillah. Mudah-mudahan istiqomah ya Pak Maki. Oke. Mbak Soleha terima kasih. Mbak Soleha 35. Oke. ALI gitu ya. Baik, terima kasih Yai. Siap. Oke. Nah, di sini ada tafsiran dari Ar-Rohatu. Ya, tadi saya mengartikannya adalah waktu luang. Ya. Juga dalam tafsirnya di sini disebut zawalul masyafaq. Ya, zawalul masyaqqati. Maaf, saya salah baca. Jadi zawalul masyaqqati. Masyaqqah itu artinya penderitaan. Zawal itu lenyap. Jadi lenyapnya penderitaan. Lenyapnya kesusahan. Juga boleh begitu. Lenyapnya kepenatan. Ya, makanya tadi saya lebih cenderung diartikan waktu luang ya, gitu. Jadi itulah rohah. Jadi hati-hati ketika kita memiliki waktu luang, karena di situ cenderung ya ada kemungkinan manusia berbuat salah, ya gitu. Nah itu. Pak Useng, assalamualaikum hadir, waalaikumsalam. Kemudian Pak Romli, assalamualaikum Yai, waalaikumsalam. Ini kayaknya saya baru sapa nih Pak Romli nih, lama ini. Ya, sibuk ya Pak Romli ya. Oke. Bu Mimi juga menyapa. Bu Wiwin, rohah bersenang-senang. Ya, boleh Pak. Mbak, Bu. Bu Wiwin. Boleh diartikan bersenang-senang juga boleh ya. Itu. Ya, jadi hati-hati dengan waktu-waktu luang. Oke. Mang Iki, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, lanjut ya. Oke. Kemudian berikutnya adalah yang keberapa ini? Wahubbul amwali. Nah ini. Wahubbul amwali. Wawanya atop hubbu ma'tuf. Dari ma'tuf alaihnya. Kalimat sebelumnya. Wahuwa mudhof. Al amwali mudhof ilaih yang dicairkan dengan kasroh. Jadi wahubbul amwali. Nah, itu cinta harta. Nah, ini luar biasa. Cinta harta. Pak Mas Duki, assalamualaikum. Cinta harta itu bagian dari 7 cabang dari 3 kesalahan pokok manusia. Ya. Dengan cinta harta manusia akan tidak akur dengan saudara. Ya. Tidak akur dengan teman. Tidak akur dengan tetangga. Ya. Karena dia sangat mencintai hartanya daripada mencintai persaudaraannya. Dia lebih sayang dengan hartanya. Gitu. Tem Isber, siang berlaku salah, malam tak dibangunkan malaikat. Masya Allah. Gitu ya. Oke. Ya. Jadi, hubbul amwali. Terlalu cinta kepada harta. Ini pun adalah kesalahannya. Ya, kita banyak
tidak akur dengan sekitar kita itu gara-gara harta. Itu. Makanya biasa saja, begitu ya. Jadi jangan terlalu cinta. Semuanya adalah titipan dari Allah. Dulu waktu kita lahir tidak membawa apapun. Maka ketika kita punya apapun sekarang, jangan terlalu mencintainya. Gitu. Kalau bisa bawa ke akhirat. Apa maknanya? Disodakohkan. Gitu. Nanti harta itu akan ketemu dengan kita. Jadi harta dulu yang datang ke kuburan, jangan kita dulu. Kalau kita datang duluan daripada harta kita tidak akan menyusul. Karena akan menjadi hak waris. Ya, akan menjadi rebutan ahli warisnya. Dan sangat mustahil akan datang harta menyusul. Tapi kalau harta lebih dulu datang ke kubur, ada kemungkinan. Kenapa? Karena kita yang mengaturnya. Ya, makanya hati-hati dengan cinta harta. Kalau kita betul-betul cinta harta yang sesungguhnya, bawa mati itu harta. Jangan ditinggalkan untuk menjadi warisan itu. Ingat, warisan itu la khairo wala barokata. Tidak ada kebaikan dan tidak ada keberkahan. Begitu. Jadi kalau kita betul-betul cinta harta yang sebenarnya, bawa itu harta. Bawa ke akhirat. Begitu. Oke, pecinta ilmu di Malaysia banyak yang terlalu cinta pada harta. Kejar dunia. Masya Allah. Gitu ya pencinta ilmu ya. Pamanain. Wafikil qadari. Masya Allah. Wa illa yu'simuka, subhanallah. Ini Pak Main masih ingat ini materi ini, Masya Allah. Masya Allah. Kok bisa Pak Main masih ingat materi ini? Ini adalah materi Fathur Rabbani. Masya Allah. Mang Iki, ngopi Ustad. Siap. Nah begitu ya. Masya Allah ini Pak Main, subhanallah. Beliau masih ingat dengan kalimat wafikil qadar. Wafikil qadar gitu. Engkau belajarlah setuju dengan takdir. Masya Allah. Kalau tidak, wa illa yu'simuka. Dia yang akan merusakmu. Masya Allah. Masya Allah. Pamanain subhanallah. Sehat selalu ya Pamanain ya. Thailand beliau itu. Ya. Pak Mahfudho Cipinang hadir. Siap Pak Mahfudho. Nah beliau ini Pak Mahfudho juga sering hadir di majelis ini ya. Mudah-mudahan berkah Pak Mahfudho. Ya. Oke ya, jadi cinta harta itu ketika betul-betul kita mencintainya, bawa itu ke akhirat. Oke Al-Karim. Mantaroka hubbudunya. Apa ini? Muniha hubul akhirat. Waduh, luar biasa nih Pak Karim. Sehat selalu Pak Karim. Oke. Mang Iki, apa tadi Mang Iki? Oke, lanjut ya. Nah, di sini baru ada qala. Nah, qala fi'il madi. Domirnya huwa. Maka isim di depannya menjadi fa'il. Ya. Isim di depannya menjadi fa'il. Dibaca sayyidi. Jadi sayyidi ini adalah fa'il yang dirofakan dengan doma, dibaca kasroh untuk memudahkan qiraat. Wa huwa mudhof, ianya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Nah, begitu ya, kita agak naik. Nah, jadi qala fi'il madi, sayyidi fa'il yang dirofakan dengan doma, dibaca kasroh untuk memudahkan qiraat. Wa huwa mudhof, ianya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Oke. Pak Dedi 246. Lanjut Ustaz. Siap. Jadi sayyidi fa'il yang dirofakan dengan domah dibaca kasroh untuk memudahkan qiraat. Wa huwa mudhof, ya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Maka depannya dibaca badal. Abdu. Kenapa dibaca abdu? Badal.
badal dari lafaz sayyidi. Asalnya sayyidu. Ya, karena untuk memudahkan qiraat maka dibaca sayyidi. Badal mengikuti mubdal minhunya. Telah berkata tuanku. Siapa tuanku? Abdu. Nah, makanya dibaca abdu ini badal. Ya. Abdu badal dari lafaz sayyidi. Wa huwa mudhaf, Allahi mudhaf ilaih yang dijerkan dengan kasroh. Maka depannya dibaca al-haddadu. Al-haddadu. Ya. Oke, al-haddadu na'at. Ya. Itu. Baru di sini adalah jabatan beliau. Quddisa sirruhu. Quddisa ini fi'il madi majhul. Sirru fa'il yang dirofakan dengan doma wa huwa mudhaf. Hu-nya domir mutasil sebagai mudhaf ilaih. Ya, ini biasa disebut kalimat iktirodiyah. Ya, sama seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu ta'ala. Sama. Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Itu namanya kalimat iktirodiyah. Kalimat di dalam kalimat. Nah, ini quddisa sirruhu. Nah, ini namanya kalimat iktirodiyah ya. Jadi julukan atau jabatan dari Sayyidi Abdullahil Haddadu. Nah, begitu ya. Apa kata-kata beliau? Nah, di sini kata-kata beliau. Padadang nas, ikut nyimak Ustadz, monggo. Pak Wahid. Oh, bukan qaddasa. Ya Ustadz, bukan. Quddisa. Nah, jadi dibaca majhul. Disucikan. Apanya yang disucikan? Sirruhu, batinnya. Jadi disucikan batinnya oleh Allah. Pak Rofi, kalau dibaca tidak majhul apa boleh ya? Nah, kalau dibaca tidak majhul boleh sih. Nanti qaddasa sirro. Nah, begitu Pak. Maka bacanya sirrohu. Qaddasa sirrohu. Berarti Allah mensucikan terhadap batinnya. Kalau quddisa, disucikan. Nah, begitu. Oke, Pak Nur Khawif. Oke, Pak Nur ya. Jadi boleh dibaca qaddasa sirro, jangan sirru ya. Nah, tapi kalau dibaca quddisa maka depannya dibaca naibul fa'il, begitu ya. Jadi disucikan, makanya yang lebih tepat itu quddisa ya. Jadi kalau majhul itu pelakunya diumpetin, fa'ilnya itu tidak disebutkan. Siapa fa'ilnya? Bisa Allah, bisa perilaku beliau, akhlak beliau yang menjadikan sebab disucikan jiwanya. Nah, begitu. Ya, makanya quddisa sirruhu itu yang lebih pas. Ya, oke. Time isbar mensucikan, disucikan. Beda ya Tem ya. Oke, jadi pelakunya itu tidak ditampakkan gitu. Oke ya. Oke, maka di sini apa kata-kata beliau? Wa alaika. Wa alaika. Alaika jer dan majrur. Bi ikhraji. Binya huruf jer, ikhraji majrur yang dijerkan dengan kasroh. Gitu ya. Wa alaika bi ikhraji. Nah, gitu. Maka depannya ini dibaca hubbi. Dibaca hubbi mudhaf ilaih yang dijerkan dengan kasroh. Wa huwa mudhaf ad-dinari. Nah, gitu. Dinar ya ini ya. Jadi ad-dinari. Oke. Majrur mudhaf ilaih yang dijerkan dengan kasroh. Wawanya atop. Maka depannya dibaca wad-dirhami. Wawanya atop, ad-dirhami ma'tuf. Dari matuf alaihnya ad-dinari. Gitu. Alaika biasa saya artikan wajib bagimu. Ya, saya biasa mengartikannya begitu ya. Wajib bagimu. Bi-ikhraji. Dengan mengeluarkan cinta dinar. Wad-dirhami dan dirham. Oke.
Bukan hubbu Ustaz. Hubbu bukannya dirofakan mubtada muakhir, tidak. Ya. Ini dibaca hubbi menjadi mudhof ilaih. Ya, gitu. Jadi wajib bagimu dengan mengeluarkan cinta. Gitu. Ini diidofakan. Kalau dibaca hubbu menjadi mubtada muakhir, jadinya artinya terdapat. Gitu. Jadi tidak nyambung begitu, Pak. Ya. Jadi biikhraji misalkan hubbud dinari. Dengan mengeluarkan terdapat, enggak masuk kan? Dengan cara mengeluarkan terdapat cinta, enggak gitu. Ya, jadi diidofakan, dijadikan kata majemuk. Jadi artinya menyatu jadinya. Dengan mengeluarkan cinta dinar dan dirham. Min qalbika, dari hatimu. Minya huruf jer, qalbi majrur yang dijerkan dengan kasroh wa huwa mudhof. Kaknya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Nah begitu Pak. Ya, jadi alaika wajib bagimu. Nah begitu. Dengan mengeluarkan cinta dinar dan dirham dari hatimu. Nah, baru di sini ketemu hatta. Nah, hatta ini banyak nih. Ya, nanti di buku 3, di buku saya Al-Ilan 3 ini akan dijelaskan ya. Jadi hatta itu ada lil ghayah. Ada juga huruf ibtida. Nah, begitu. Nah, ketika lil ghayah, dia ketemu fi'il mudhari menasabkan karena dia menyimpan an masdariyah. Ya. Ternyata di sini yasironi ini masih utuh nunnya. Iya kan? Masih utuh. Tanda nasab itu ada 2. Fathah dan hilang huruf nun pada af'al khomsah. Yasironi ini af'al khomsah. Ya alif nun. Ingat af'al khomsah itu ada 5. Ya alif nun, ya wawu nun. Ta alif nun, ta wawu nun, ta iya nun. Masih ingat Pak Sabarsa? Pak Diwaluyo masih ingat? Oke. Masih ingat? Ya, itu. Jadi, yasironi. Harusnya hilang nun ketika masuk hatta. Oke, Pak Wahid Ramadan. Masih ingat Ustaz? Ya, itu. Oke, Pak Sabar, alhamdulillah masih ingat ya. Alhamdulillah ya. Pak Barudin masih ingat? Nah, itu. Ya. Pak Azhari masih ingat? Jadi af'alul khamsah, ya kan? Nah, ini harusnya hilang dong nunnya kalau hatanya lil ghayah, karena hatta lil ghayah itu menyimpan an masdariyah. Itu. Ternyata hatta yasironi. Nah, nanti di buku 3 akan kita kupas. Ya. Itu hatta itu ya. Ini namanya ibtidah. Ya. Yasironi ini asal katanya dari soro. Berarti akhwatnya kana. Fi'il mudhari nakis. Ya, maka isim soronya adalah huma. Keduanya. Apa yang dimaksud dengan keduanya? Yaitu dinar dan dirham. Nah, begitu. Ya. Oke, siap Pak Romli. Sorry ya, nyimak sambil kerja. Subhanallah. Luar biasa nih Pak Romli. Sambil kerja tapi nyimak ke pengajian. Luar biasa. Mudah-mudahan kerjaannya menjadi berkah. Begitu Pak Romli. Semangat. Semangat ya Pak Romli ya. Masya Allah. Ya. Oke. Toyamsu Yamamok. Apa nih? Yamamoto. Oke. Dalamnya pun dia. Monggo di admin ya, boleh tanya-tanya. Oke. Lanjut ya. Jadi hatta yasironi. Jadi yasironi ini adalah fi'il mudhari nakis. Hattanya tidak mempengaruhi fi'il mudhari di depannya. Ya, karena ini adalah huruf ibtidah. Nah, begitu ya. Oke. Isim soroknya adalah huma. Indaka.
Indah zorof. Ka domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Nah, baru di sini ada bimanzilati bi huruf jar, manzilati majrur. Ya, yang dijerkan dengan kasroh. Wa huwa mudhof, al-hajari mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh. Baru depannya wal madari. Wawunya atop, al-madari maktuf dari matuf alaihnya al-hajari. Mbah Wito, terima kasih Mbah Wito. Pak Hendi, oke. Ya, sebentar Pak. Pak Hendi, sebentar Pak Hendi ya. Oke, begitu. Ya, jadi, bimanzilatil hajari wal madari. Nah, ini bi huruf jar, manzilati majrur, wahwa mudhof. Al-hajari mudhof ilaih, yang dijerkan dengan kasroh, wawunya atop, kemudian wal madari maktuf dari matuf alaihnya al-hajari, bimanzilatil hajari wal madari. Ini adalah khobar dari soro. Ya, ini khobar soronya berbentuk jer majrur begitu. Temimin masih Temimin. Ustadz Rosmat mana nih beliau nih, Masya Allah. Saya sapa beliau nggak hadir apa? Gimana nih Ustadz? Mudah-mudahan hadir ya, sehat selalu Ustadz. Oke Pak Ahmad, terima kasih. Para mantea, oke. Di kitab saya kok nggak ada mimnya. Yang mana Pak? Hadir Yai, siap Masya Allah. Ustadz Azhari juga, amin. Oke. Pak Haji Anwar, Bogor, alhamdulillah nih beliau juga menyimak. Oke, sehat selalu Pak Haji Anwar ya. Temimin, terima kasih. Oke, ya. Nah, selesai. Ya, coba kita lihat. Kedudukan kalimatnya selesai ya. Pak Haji Abdul Hakim Mufid. Oke, alhamdulillah. Sehat Pak Haji. Sehat selalu ya Pak Haji ya. Baru saya sapa nih beliau nih. Kemarin gak hadir ya Pak Haji ya. Pak Haji Abdul Hakim. Oke. Mudah-mudahan istiqomah Pak Haji ya. Oke. Alhamdulillah ya. Oke, siap. Umu Ihsan diulang lagi. Siap Umu. Untuk Umu siap. Properti adem yai. Masya Allah. Mbak Soliha. Mohon maaf. Apa nih Mbak Soliha? Saya nyimak nomor WA admin. Oh. Nomor WA admin ada di itu, Mbak Soliha, ada di apa namanya? Ada di bio di situ. Pak Haji Mukamal, absen lama, enggak absen ya. Masya Allah, kemana aja nih Pak Haji Mukamal nih, baru saya sapa ini beliau. Sibuk terus ya Pak Haji ya. Ayo sempatkan untuk ngaji Pak Haji. Ya, orang yang bisa ngaji itu istimewa. Ya, karena di balik kesibukannya dia masih menyempatkan untuk mendengarkan kalam-kalamnya Allah. Ya, Mr. Kepo, alhamdulillah ketemu. Jam berapa? Azal live-nya, Pak. Masya Allah, berarti lagi dicari ya, Mr. Kepo ya. Alhamdulillah ketemu. Live-nya Senin hingga Jumat ya, tapi kadang Senin saya banyak absen ya, karena suka ada acara gitu. Jadi 6:30 mulainya, tapi kadang-kadang menjelang jam 7. Saya malu sama Teh Mimin. Ya begitulah. Ya insya Allah Pak. Pak Haji Mukamal kadang benturan sama lab saya ya. Oh gitu. Waktunya berbarengan ya Pak Haji Mukamal. Masya Allah. Pak Mukhlis pamit Yai. Assalamualaikum. Monggo Pak Mukhlis ya sudah masuk ya. Dinas. Oke. Pak Bu Tati Hartati, bagaimana kalau ngajinya disambi Ustadz? Gak apa-apa Bu Tati ya. Insya Allah mudah-mudahan barokah Bu Tati ya. Yang penting sempatkan walaupun disambi. Oke siap Bu Tati. Lanjut ya. Oke, tadi Umu Ihsan minta diulang. Dari mana nih Umu? Dari mana nih Umu? Oke, kita dari pertama deh ya. Oke. Waduh, sebentar lagi jam 8 belum ada referensi ya. Oke, nggak apa-apa ya hari ini.
Panjang juga ini. Fanasya'a minha. Oke. Nasya'a fi'il madi, fa'ilnya hu. Oh, fa'ilnya ini sittatun ya. Minnya huruf jar, hanya domir mutasil sebagai majrur. Mangga Mbak Fadila, oke. Mbak Edi S. Lanjut, oke. Ya. Ai as-salasati gitu. Maka yang 6 itu pasti tumbuh dari yang 3. Maksudnya begitu ya. Fasirna. Maka mereka menjadi, mereka yang dimaksud itu adalah ini ya. As-salasatu ma'as sittati. Jadi 3 ditambah 7. 3 ditambah 6 jadi 9. Makanya di sini dibaca tis'atan. Dibaca tis'atan ini adalah khobar dari soro. Ya, khobar soro itu dibaca nasab. Oke, Pak Imron, makna yai siap. Jadi 9. Al-ula, ini yang pertamanya. Yang pertama minas sittati. Yang pertama dari yang 6 itu adalah as-sab'u. Nah, ini as-sab'u dibaca rofa karena dia adalah khobar ya. Al-ula mubtada yang dirofakan dengan domah muqaddar. Minas sittati min huruf jar, sittati majrur. As-sab'u khobar. Jadi yang pertama dari yang 6 itu adalah sab'u, kenyang ya. Dan wan naumu, dan yang keduanya adalah tidur. Warrohatu, dan yang ketiganya adalah waktu luang ya. Oke, di sini dalam tafsir disebut zawalul masyaqqati ya, hilangnya penderitaan ya. Jadi kesenangannya, rohah bisa juga diartikan istirahat ya. Jadi hati-hati dengan waktu luang begitu. Kemudian tadi yang terakhir adalah wahubbul amwali, cinta harta. Nah, di sini baru qala telah berkata. Siapa? Sayyidi, tuanku Abdullahil Haddadu. Tuanku Abdullah Al-Haddad. Quddisa sirruhu. Apa kata-katanya? Wa alaika, wajib bagimu bi ikhraji hubbid dinari wad dirhami. Jadi wajib bagimu dengan cara keluar darinya. Kalau idofa itu boleh diartikan dari ya, ingat ya. Karena itu satu kesatuan ya, menjadi kata majemuk. Jadi dengan cara keluar dari cinta dinar dan dirham. Min qalbika, dari hatimu. Jadi maksudnya dinar dan dirham itu, duit itu disimpannya jangan di hati. Jadi disimpannya di tangan. Gitu. Bagaimana cara mengenali sesuatu ada di hati? Adanya merasa senang dan tidak adanya merasa sedih. Ketika kita punya duit, senang rasanya hati ini. Itu namanya duitnya disimpan di hati. Gitu. Ketika tidak punya duit, terasa sedih. Nah, itu namanya duitnya disimpan di hati. Jadi untuk mengetahui bahwa itu disimpan di hati adalah adanya merasa senang, tidak adanya merasa sedih. Nah, dinar dan dirham di sini dikeluarkan dari hatimu, begitu ya. Jadi simpan di tangan, begitu. Ketika kita dagang, lalu rugi dagang kita, gitu kan ya. Kita hitung modalnya 800, dapat duitnya 700. Padahal aturan dapat duitnya 1,5 juta. Ya, tapi malah dapatnya 700. Nah, itu artinya rugi. Catatan itu cukup di tangan, jangan dimasukkan ke hati. Nah itu Pak Karim ya. Jadi kalau Pak Karim ngitung-ngitung tanaman nih, terjual sekian, aturan dapat duit sekian, kok kurang gitu. Catatan itu cukup di tangan Pak Karim, jangan di hati. Itu namanya Pak Karim mampu mengeluarkan hubbud dinar, ya, hubbid dinar wa dirhami.
Begitu Pak Karim, Masya Allah. Nuhun Pak Yai. Itu contoh Pak Karim ya. Nah gitu ya, insya Allah. Itu berarti sudah keluar. Nah, di sini hatta, tadi ada yang menanyakan, hatanya diartikan apa? Tetap diartikan sehingga. Ya. Sehingga keduanya menjadi indaka di sisimu, gitu, bimanzilatil hajari wal madari. Dengan pandangan hajar itu apa? Batu. Madari, tanah liat. Jadi kita melihat dinar dan dirham itu ketika mampu dikeluarkan dari hatimu, maka keduanya itu. Nah, makanya di sini boleh diartikan maka, juga boleh ya. Hatta boleh diartikan maka ketika menjadi ibtidah. Ya. Jadi maka, ya, hingga, boleh begitu. Keduanya menjadi ada di sisimu, ya, dengan pandangan batu dan tanah liat. Bisa enggak ya? Ya, ketika kita kehilangan uang, ya seperti kehilangan batu, seperti kehilangan tanah liat. Ketika kita ditipu orang dengan mengeluarkan sekian banyak rupiah, bimanzilatil hajari wal madari, kita melihatnya kehilangan batu dan kehilangan tanah liat yang cuma segenggam, bukan satu truk ya. Batu juga kalau satu truk ada nilainya ya Pak Karim ya. Masya Allah. Tak gitu Bu Win, nggak bisa Pak Ustadz, saya butuh duit. Nah itu. Ketika kita masih merasa butuh duit, padahal identitas manusia itu butuhnya Allah. Ya, kenapa kita jadi butuhnya duit? Karena tertutup. Coba lihat Al-Hikam. Ya, Masya Allah. Ini di Al-Hikam dibahas ini. Ya, ketika kita butuhnya Allah, maka tidak bermasalah dengan duit, Bu Wiwin. Gitu. Tapi ketika kita butuhnya duit, jadi bermasalah dengan Allah. Begitu. Al-Hikam halaman 74 kalau tidak salah itu. Ya, yang kemarin itu. Masih ingat nggak yang kemarin? Ini. Fakotuka laka zatiyatun. Jadi ketergantunganmu kepada Allah bagimu adalah identitasmu. Jadi identitas kita, identitas itu apa sih? Hakikat. Ya. Nah, kita sudah ditukar dengan uang. Gitu. Jadi kebutuhan kita itu ke uang, bukan ke Allah. Nah, ini sudah keluar dari identitas. Artinya identitas kita tertutup. Idza damat alaihim sihhah. Sihhah ya. Sihhatu abdanihim wa kasratu amwalihim. Ini yang menutup sehat badannya dan banyak duit. Ini yang menutup identitas manusia yang sesungguhnya. Identitas manusia yang sesungguhnya adalah butuh Allah. Tapi kita butuh uang. Sepertinya nggak setuju nih. Ya, oke, pecinta ilmu yakin bulat-bulat pada Allah. Bukannya makhluk atau uang. Itu pecinta ilmu. Ya, itu. Ketergantungan kitanya tidak kepada Allah. Berarti identitas kita tertutup oleh sehat badan kita dan banyaknya uang. Ya. Dari saja setuju ya itu. Coba kita ganti ketergantungan kita kepada Allah. Maka keuangan akan mengikut. Begitu. Ya, jadi kalau disuruh lepas, berat. Di sini
diperintahkan untuk lepas. Ini lihat, bi ikhraji hubbid dinari wad dirhami min qalbika hatta yasironi indaka bimanzilatil hajari wal madari. Sehingga melihat dinar, melihat uang itu bagaikan batu dan tanah liat. Gitu Umu Ihsan. Bu Iwin susah ya, Masya Allah. Begitu. Pak Rofi setuju ya, Masya Allah. Gitu. Sehingga kita bisa naik kelas. Gitu. Orang punya hutang sama kita, dikejar-kejar terus. Tapi kan hak Ustadz, hak kita. Hamba yang baik tidak menuntut hak dirinya. Kita waktu lahir tidak bawa uang. Ketika kita dititipi uang oleh Allah, belum tentu uang itu milik kita. Mungkin milik orang lain melalui tangan kita. Begitu. Oke Pak Dedi. Ya. Bisa ya, mudah-mudahan ya. Teh Mimin bisa teh. Bu Mimi, Pak Edi, Masya Allah. Pak Muhammad, insya Allah nih Pak Muhammad. Umu Ihsan, Masya Allah, syukran ilmunya. Semoga barokah. Amin. Pak Ahmad Rifai, bagaimana caranya? Nah, cara yang harus kita lakukan tiap hari, pertama baca janabah hati. Itu janabah hati, ya, istighfar 100, la ilaha illallah 100, la haula wala quwata illa billah 100, sholawat 100, gitu. Budi oke, jempol. Pak Munib belajar setuju Ustadz. Mbak Malia insya Allah belajar setuju gitu. Bu Mimi insya Allah terus belajar Pak Ustadz, semoga bisa. Abah Oji, maaf Ustadz belum jelas tentang waktu luang. Oh iya, waktu luang itu cenderung untuk bisa berbuat maksiat. Gitu Bah. Abah nih misalkan di kantor nih dulu, waktu Abah masih di kantor gitu kan, duitnya banyak gitu. Terus ada hari libur. Gitu Bah. Akhirnya keluar tuh. Duit banyak, waktunya ada. Nah, kalau tidak punya iman, bisa memanfaatkan yang tidak bagus. Itu waktu luang ada cenderung untuk kesalahan manusia. Ketika tidak ada bimbingan taufik. Kalau ada bimbingan taufik, dibuat untuk ibadah waktu luangnya. Gitu, Bah Oji. Ya. Tapi kalau tidak ada bimbingan taufik, dia punya waktu luang dan banyak duit. Nah, disitulah celah untuk kesalahan manusia akan ditampilkan dengan cara sadar ataupun tidak sadar. Lah begitu ya. Oke, sekarang kita belajar ngelihat duit itu seperti batu dan tanah liat. Jadi ketika ada yang pinjam ke Pak Rofi, kasih orang cuman batu sama tanah liat. Gitu Pak Rofi, Abah Oji, Pak Supri, Bu Wiwi. Kok Bu Wiwi ketawa sih? Gitu, Cep Kiki, subhanallah, Kak Hartos, Pak Muhammad, subhanallah. Semoga amat, apa nih, Masya Allah, gitu. Makanya kenapa Pak Haji Maman julukannya Sang Dermawan. Nah, beliau sudah bisa melihat bahwa duit itu batu. Pak Hajinya masih ada enggak nih? Masya Allah. Pak Haji, Pak Haji. Coba lihat Abu Bakar Siddiq. Gitu Nok Musnah. Pak Supri, ya, Pak Haji Muhammad. Tuh kan Pak Haji Muhammad cuman batu tali. Batunya sangat berharga. Oh, batu ali.
ya. Subhanallah. Itu. Ya. Ini menurut tuanku Sayyidi, tuanku Abdullahil Haddad. Di sini titelnya Kuddisa Sirruhu. Itu Pak Azhari. Ya. Beliau orang yang sudah disucikan oleh Allah batinnya. Beliau mengatakan wajib bagimu. Alaika itu bisa diartikan wajib bagimu. Ya, untuk belajar mengeluarkan tadi. Nah, begitu ya. Oke, mudah-mudahan kita bisa. Wah, ternyata jam 8 lewat Teh Miminnya juga kemana? Ini nggak komentar. Gitu. Pak Muhammad, betul ya iku, uang itu batu karena nggak bisa dimakan. Bisa membawa bencana dan barokah. Oke Pak Muhammad. Dari mana aja nih Pak Muhammad nih, udah sehat nih Pak Muhammad. Hadiro yai, kata Teh Mimin. Oke, 122033 besok live Ustaz. Insya Allah. Besok hari apa sih? Kamis ya. Mbak Nur Asia, batu berharga yai, siap. Tapi coba lihat ya. Ini pelajaran loh. Ini yang diajarkan oleh Sayyidi, tuanku. Siapa tadi? Abdullahil Haddad. Beliau ini orang yang disucikan oleh Allah. Ya. Kuddisa sirruhu. Beliau mengajarkan kita untuk mengeluarkan dinar. Ya. Untuk mengeluarkan dirham. Gitu. Pak Nur, Assalamualaikum. Kang Ustadz, kitab naonnya? Kitabnya Nasoihul Ibad, Pak. Nah, begitu ya. Mudah-mudahan kita diberikan cara oleh Allah ya, agar kita ringan dengan uang ya. Jangan terlalu cinta. Gitu. Ya, itu yang akan membuat seseorang takut mati. Ya, gitu Cap Kiki. Ya. Mbak Erlina, gitu Mbak Erlina, Umu Ihsan, Sayyidi Abdullah Al-Haddad. Masih, Masya Allah. Pak Nur, hatur nuwun Kang Ustad. Pak Muhammad, alhamdulillah ya ikut, cuma jarang ngetik, absen, karena nyimak yai lagi ngajar. Oh gitu, siap Pak. Insya Allah Pak Muhammad, mudah-mudahan sehat selalu, berkah selalu Pak Muhammad ya. Ilmunya juga barokah, mudah-mudahan diajarkan terus. Isop snack tergantung yang menggunakan. Nah ya itu isop snack. Kang Akung, alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Pak Haji Muhammad, uang cuma batu. Uang, aduh kelewat Pak Haji. Pak Amin 60, alhamdulillah, moga barokah ilmunya. Pencinta ilmu, betul kata Ustaz. Ramai orang takut mati karena cinta dunia dan uang. Siap. Cukup hari ini, insya Allah kita lanjut karena ini jam 8 lewat 12 ya. Insya Allah besok kita di tafsir Jalalain ya. Mang Agus, kalau kita melupakan orang yang kita cintai karena udah meninggal gimana Ustadz? Kita tidak boleh melupakan ya. Sering-sering kita kirim doa. Karena orang yang di dalam kubur hanya mengharap doa dari kita. Mereka tidak bisa berbuat amal lagi. Ketika orang yang di dalam kubur mempunyai 3 hal, itulah amal jariah yang selalu mengalir ya. Punya suami yang soleh, ya, punya istri yang soleha, atau punya anak yang soleh, gitu ya, yang selalu mendoakan, gitu. Kemudian punya sodakoh jariah dan ilmu yang bermanfaat. Uang sodakokan buat bangun gedung, tapi apa nih? Apa nih Pak? Pak Haji, bangun gedung tahfidz. Oh iya, oh iya. Masya Allah. Uang disodakokan untuk bangun gedung tahfidz Pak Ustadz. Oh gitu ya, Masya Allah. Amin, mudah-mudahan Pak Haji. Ya, insya Allah nih sebentar lagi kelar ya. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan ya. Ya, walaupun sederhana. Pak Asep Ustadz, no mana? Apa ini? Waduh, kelewat. Munadia Khira, Masya Allah, ternyata ada nih beliau nih Bu Haji Hani, Masya Allah. Dari tadi Bu Haji menyimaknya.
Masya Allah, kok saya nggak sapa sih? Bu Mimi, oke. Bu Fatimah, syukran Pak Ustadz. Munadi akhirat, terima kasih. Dari mana nih Munadi akhirat? Perasaan saya nggak sapa ya. Masya Allah. Pak Asep, Ustadz, no. Oh, mau nanya. Apa ini? Gufirol. Aduh, kelewat. Iya Ustadz, oh, Masya Allah. Alhamdulillah ya. Saya nggak sapa ya. Pak Bakhtiar, oke. Bu Wiwin, mohon izin Pak Ustadz. Monggo time iswer ya. Pak Useng atur nuwun. Munadi akhirat sambil tiduran. Lagi demam. Oh Masya Allah. Berarti lagi musim Bu Haji ya. Insya Allah mudah-mudahan disegerakan oleh Allah untuk kebaikannya. Amin. Malabar BTS. Oke. Bapak Yai, aduh kelewat. Pak Manaim. Aduh kelewat Pak. Kang Dendo. Munadi akhirat syafakillah. Oke. Mbah Wito, Assalamualaikum Ustadz, baru gabung. Oh, Masya Allah. Oke, cukup Mas Yanto, Alhamdulillah. Temimin Kobil tuh. Oke, hari ini kita cukupkan, kita doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Terima kasih, dan insya Allah kita dipertemukan lagi oleh Allah besok untuk kajian tafsir Jalalain ya. Insya Allah nanti kita berlanjut. Oke, Munadi akhirat itu dapat doa dari Teh Mimin ya, mudah-mudahan. Oke, Pak Khobir juga hadir. Pak Nur, oke, Dari saja, Kang Dendo, Pak Rofi, oke, Pak Yunian, syukron Nyai, oke, Mbak Erlina, Bu Ani, oke, Pak Abdul Hamid, Munadi akhirat, amin, amin Teh Mimin. Oke, Pak Munif, barokallah ilmunya Ustadz. Siapa? Edi Mustafa, Pak Sabarsa, Pak Ratno, Mama Syafiq. Oke, terus? Oke, kita tutup ya. Sudah jam 8 lewat. Saya mau siap-siap untuk offline. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.